Halo teman-teman Sobat Demokrasi, pernah dengar istilah amnesti dan abolisi? Kedua istilah ini akhir-akhir ini sering muncul dalam perbincangan politik dan hukum serta pemberitaan media nasional. Sedang ramai diperbincangkan karena dua aktor yang terlibat merupakan tokoh elite politik, yaitu Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Saya yakin kalian semua menyimak, namun mungkin masih bingung apa itu amnesti dan abolisi. Hari ini kita bahas topik yang lagi hangat, pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dari perspektif hukum. Simak sampai akhir ya. Lantas apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi itu ya? Amnesti dan abolisi di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954. Namun, di dalam dua aturan tersebut tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi. Di dalam UUD 1945, yaitu ketentuan pasal 14 ayat 2, disebutkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Jadi berdasarkan ketentuan ini, pemberian amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh konstitusi. Selain diatur di dalam UUD 1945, pemberian amnesti dan abolisi juga diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 tentang amnesti dan abolisi. Dalam ketentuan pasal 1 disebutkan bahwa Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Selanjutnya di pasal 4 juga disebutkan bahwa pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dihapuskan. Kemudian dengan pemberian abolisi, maka proses penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud ditiadakan. Berikut adalah rangkuman definisi dari amnesti dan abolisi, berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum. Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan peraturan perundang-undangan tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dengan kata lain, amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, adanya amnesti, maka semua akibat hukum pidana yang telah dijatuhkan dihapuskan. Abolisi adalah suatu hak Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghentikan proses pemeriksaan hukum terhadap suatu perkara sebelum pengadilan menjatuhkan putusan. Jadi, dengan adanya pemberian abolisi oleh Presiden, seluruh proses hukum termasuk upaya hukum, banding, kasasi, dan PK dinyatakan dihentikan dan dianggap tidak pernah dilakukan. Jadi, sebagai tindak lanjut atas amnesti atau abolisi yang telah diajukan dan disetujui oleh DPR, maka selanjutnya, Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Sekilas kasus Hasto Kristianto. Hasto Kristianto merupakan Sekjen PDI Perjuangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku pada 24 Desember 2024. Setelah proses hukum panjang, pada 25 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusannya menyatakan bahwa Hasto Kristianto dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Dalam kasus ini, kuasa hukum Hasto Kristianto tidak ada upaya hukum banding. Kemudian untuk kasus Tom Lembong. Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan yang menjabat pada era pemerintahan Jokowi, periode 2014 sampai 2019. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi atas kebijakannya menerbitkan 21 persetujuan impor GKM tanpa melalui rapat koordinasi lintas kementerian. Setelah proses persidangan panjang, pada 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Tom Lembong terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah subsidiair 6 bulan kurungan. Atas vonis tersebut, Tom Lembong dan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Berbeda dengan Hasto, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan ini terseret ke dalam kasus yang lebih bersifat administratif dan dugaan pidana umum. Tapi banyak pihak menilai kasus tersebut penuh rekayasa dan kepentingan politik balas dendam. Pemerintah pun memilih memberikan abolisi. Kenapa bukan amnesti? Karena abolisi cocok diberikan saat proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan, serta jika tuduhan dianggap tidak pantas dilanjutkan demi rasa keadilan dan stabilitas. Dengan abolisi ini, proses hukum terhadap Tom dihentikan total.
Tapi ingat, abolisi tidak menyatakan seseorang tidak bersalah, hanya menghentikan proses hukumnya demi alasan kemanusiaan, politik, atau kepentingan publik. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan, meskipun amnesti menghapus semua akibat hukum pidana yang telah dijatuhkan, dan abolisi menghentikan seluruh proses hukum serta hukuman pidana dihentikan, namun demikian, bagi penerima amnesti dan abolisi ini, status mereka tetap bersalah secara hukum. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pro kontra selalu saja mengiringi atas sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbagai narasi dan argumentasi selalu menyertai dalam menyampaikan pendapat tersebut. Namun demikian, yang patut kita cermati adalah prosedur pemberian amnesti dan abolisi tersebut adalah konstitusional, artinya sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Kemudian, terkait dengan perdebatan urgensi pemberian amnesti dan abolisi, mari itu semua kita jadikan sebagai sebuah dinamika yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Oke, dari pembahasan tadi, kira-kira teman-teman setuju tidak dengan langkah Presiden? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk konten hukum dan politik yang mengedukasi.